Pernahkah kamu di tengah malam, ketika semua suara mereda, tiba-tiba hatimu terasa berat, seolah ada sesuatu yang kamu bawa terlalu lama, dan kamu sendiri pun sudah lupa kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa ringan? Pernahkah kamu memandang hidupmu, lalu bertanya dalam hati, kenapa semuanya terasa tidak berjalan seperti yang aku harapkan? Kenapa keadaan tidak bisa seperti yang aku inginkan? Malam ini mari kita bicara tentang sesuatu yang sering kita hindari. Sesuatu yang begitu sederhana, tetapi sangat sulit kita lakukan, berdamai dengan keadaan. Karena mungkin ketenangan hati bukan ditemukan ketika semua hal sesuai keinginan, tetapi ketika kita berhenti berperang dengan apa yang tidak bisa kita ubah. Duduklah sebentar, tarik napas perlahan, dan izinkan hatimu kembali pulang. Mengapa kita sulit berdamai dengan keadaan? Ada satu kenyataan pahit dalam hidup, kita sering merasa harus mengatur semuanya. Seolah hidup ini seperti puzzle yang kita paksakan untuk pas, padahal bentuknya tidak selalu sesuai keinginan. Kita marah ketika gagal, kita kecewa ketika ditinggalkan, kita tersakiti ketika rencana tak berjalan, dan perlahan, tanpa kita sadari, kita mulai berperang dengan keadaan, berperang dengan waktu, berperang dengan diri sendiri. Padahal, bagaimana mungkin hati bisa tenang kalau setiap harinya kita menjadi musuh untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol? Pernahkah kamu bertanya, apakah benar aku ingin keadaan berubah? Atau justru aku yang perlu mencoba memahami makna di balik semua ini? Keadaan tidak selalu memilih untuk memihak kita, tapi keadaan selalu membawa pesan dan seringkali pesan itu baru terlihat setelah waktu berlalu. Ketika hidup tidak sesuai rencana, bayangkan sebuah sungai, airnya terus mengalir, membawa apapun yang ada di atasnya, ranting, daun, tanah, bahkan batu kecil. Sungai tidak pernah bertanya, kenapa ranting ini datang padaku? Atau, kenapa arusku harus berubah hari ini? Ia hanya mengalir, menerima, dan tetap menjadi dirinya. Seandainya manusia bisa sekokoh sungai, menerima setiap perubahan tanpa kehilangan jati diri. Namun kita berbeda. Ketika hidup berubah arah, kita merasa kacau. Ketika sesuatu hilang, kita ikut hancur. Ketika seseorang pergi, kita merasa ditinggalkan tanpa alasan. Padahal mungkin ada hal-hal yang memang tidak ditakdirkan tinggal. Ada orang-orang yang memang hanya dititipkan sebentar untuk mengajarkan sesuatu. Ada momen-momen yang memang diciptakan untuk hilang dan tidak apa-apa. Hidup tidak harus berjalan sesuai keinginan kita untuk tetap memiliki makna yang dalam. Menerima bukan berarti menyerah. Seringkali kita salah paham, kita mengira menerima keadaan berarti pasrah, berarti tidak berjuang, berarti kalah. Padahal, menerima justru adalah bentuk kekuatan yang lebih besar. Menerima berarti mengakui realitas apa adanya, tanpa menambahkan luka dari perlawanan yang tidak perlu. Menerima berarti berkata kepada diri sendiri, aku layak tenang, walau dunia tidak sesuai rencanaku. Menerima berarti kamu berhenti menyiksa dirimu dengan memaksa hal yang tidak bisa kamu ubah. Menerima keadaan seringkali adalah langkah pertama menuju perubahan yang jauh lebih baik. Ketika hati terlalu lelah untuk melawan, ada masa-masa dalam hidup di mana tubuh kita masih kuat, tapi hati kita sudah tidak lagi mampu menanggung beban. Kita berusaha terlihat baik, berusaha tetap tersenyum, berusaha kuat di depan semua orang. Tapi ketika sendirian, kita tahu kita hanya sedang menunda tangisan yang sebenarnya ingin keluar. Lelah yang tidak terucap adalah beban yang paling berat. Dengarkan tubuhmu, dengarkan hatimu. Kadang berdamai dengan keadaan berarti mengakui bahwa kamu tidak baik-baik saja. Dan itu tidak apa-apa. Karena manusia memang tidak diciptakan untuk selalu kuat. Manusia diciptakan untuk belajar, untuk memahami, untuk tumbuh, bahkan dari rasa sakitnya sendiri. Sekarang, coba jawab dalam hatimu. 1. Apa hal yang saat ini paling membuatmu resah? Bukan yang kamu tunjukkan ke orang lain, tapi yang kamu sembunyikan dari dirimu sendiri. 2. Apa yang sedang kamu lawan, sampai-sampai hatimu tidak pernah istirahat? 3. Jika keadaannya tidak berubah, apakah kamu tetap berhak untuk merasa damai? Apakah kamu tetap berhak untuk bahagia? 4. Dan yang terakhir, apakah mungkin selama ini ketenanganmu hilang? Bukan karena keadaan tidak baik, tapi karena kamu terus-menerus ingin mengubah sesuatu yang sebenarnya harus diterima.
Jawabanmu tidak harus sempurna. Cukup jujur, cukup pelan, cukup apa adanya. Berdamai dengan keadaan bukan berarti kita memaksa diri untuk melupakan. Tidak. Luka yang dipaksa hilang justru semakin membekas. Yang kita lakukan adalah mengakui bahwa luka itu ada, bahwa ada perasaan yang tertahan, ada kecewa yang belum tuntas, ada kenangan yang terlalu keras untuk dilepaskan, dan pelan-pelan kita menaruh luka itu di tempat yang benar, tidak lagi di dada yang selalu bergetar setiap kali diingat, tapi di ruang yang jauh lebih aman, ruang kesadaran, ruang yang berkata, "Ini bagian dari hidupku, dan aku sedang memahaminya." Belajar mempercayai waktu. Waktu adalah penyembuh yang tidak pernah terburu-buru. Ia datang dengan langkah pelan, seringkali tidak kita sadari. Terkadang, yang kamu butuhkan bukan jawaban, bukan penyelesaian instan, bukan keadaan yang langsung berubah. Yang kamu butuhkan hanya waktu. Waktu untuk melepaskan, waktu untuk menerima, waktu untuk mengerti bahwa ada hal-hal yang bukan salahmu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diperbaiki, dan waktu selalu tahu cara menenangkan hati yang bersedia belajar. Melepaskan bukan berarti menghapus, bukan berarti melupakan, bukan berarti menghilangkan jejak. Melepaskan berarti kamu mengizinkan dirimu berjalan lagi, tanpa membawa beban yang terus melukai langkahmu. Melepaskan berarti kamu percaya bahwa masa depanmu layak lebih ringan dari masa lalumu. Melepaskan berarti kamu berhenti menyiksa diri dengan hal-hal yang sebenarnya sudah selesai. Dan ketika kamu mampu melepaskan, sekecil apapun, kamu akan merasakan sesuatu yang sangat kita rindukan. Lega. Ketenangan bukan hadiah dari dunia. Ketenangan adalah hasil dari cara kita memaknai dunia. Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi hatinya luas. Ada orang yang hidupnya lebih dari cukup, tapi hatinya selalu gelisah. Perbedaannya ada di dalam diri. Ketika kita memilih untuk berdamai, kita sebenarnya sedang menciptakan ruang baru dalam diri. Ruang untuk bernapas, ruang untuk memulihkan diri, ruang untuk menyayangi diri sendiri. Karena sebelum dunia menjadi tenang, kita harus lebih dulu menenangkan hati kita. Bayangkan, malam ini adalah awal baru bagimu. Bukan karena keadaan berubah, tapi karena cara pandangmu berubah. Bayangkan kamu memulai hari esok dengan hati yang lebih ringan sedikit saja. Tidak harus sempurna, tidak harus 100% baik, cukup lebih tenang dari hari ini. Dan setiap ketenangan kecil yang kamu beri untuk dirimu adalah hadiah. Hadiah yang hanya bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Terima kasih untuk hatimu yang bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk langkahmu yang tidak menyerah. Terima kasih karena kamu memilih untuk belajar berdamai. Ingatlah, kedamaian bukan tujuan akhir, ia adalah perjalanan. Dan perjalanan ini dimulai dari keputusan sederhana. Aku memilih untuk berdamai dengan keadaan, dan aku memilih untuk tenang. Tarik napas, hembuskan perlahan, dan izinkan dirimu kembali menjadi manusia yang layak dicintai, bahkan oleh dirinya sendiri. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap jaga hatimu, tetap jaga langkahmu, dan tetaplah menjadi dirimu.